Bapa kekal di surga, malam hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang sudah peliharakan kami sepanjang satu hari ini. Kami bersyukur malam ini kami boleh ada di kamar Tuhan yang suci ini, di mana Tuhan kehadiran kami pada malam hari ini tidak lain Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan, pekabaran-pekabaran firman Tuhan, tips yang akan dibawakan malam ini dan pekabaran firman Tuhan yang akan kami bawakan sepanjang 6 malam. Biarlah kehadiran kami ini menjadi sukacita bagi kami. Kami boleh mendapatkan berkat yang indah melalui tips dan firman Tuhan yang akan kami dengar dari malam ke malam. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan akan menjadi bagian kami pada malam hari ini. Berkati Meloni yang akan membawakan tips pada malam hari ini, berkati mereka lebih segala yang akan membawakan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan ada di tengah-tengah kami, supaya tips dan pelajaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan Bapa di surga, kami tahu Tuhan di dalam KKR ini kami akan belajar lebih banyak akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyelidiki lebih dalam akan rahasia-rahasia ajaib dalam firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan rindu kami untuk mengikuti Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Kiranya dengan KKR pada malam hari ini dan anak malam selanjutnya kami boleh hadir dari malam ke malam. KKR ini adalah KKR Believing Hope atau pengharapan yang hidup. Tuhan rindu bahwa kami di dunia ini, di balik semua itu ada kehidupan yang baru yang surga Tuhan berikan bagi kami apabila kami menurut akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara demi acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tentunya kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas berkatnya kita dapat berkumpul di acara kebaktian pembangunan rohani pengharapan yang hidup pada malam hari ini. Saya atas nama panitia yang ada mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Secara umum, kebaktian pembangunan rohani adalah sebuah acara ibadah nasional dalam kebaktian Kristen yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat dan iman jemaat. Untuk itu, mari kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini lewat ibadah KKR pengharapan yang hidup. Terima kasih. Ada pepatah yang mengatakan tidak dikenal, tidak disayang. Untuk itu, di malam hari ini saya akan memperkenalkan, walaupun sudah banyak dari Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sudah mengetahui atau mengenal pembicara yang akan membawakan firman Tuhan sepanjang ibadah KKR ini. Namun tidak ada salahnya kita lebih mengenal lagi sosok dari pembicara KKR pengharapan yang hidup. Pembicara kita sepanjang ibadah KKR dari malam ini sampai pada hari Jumat malam nanti adalah hamba Tuhan Pendeta Levius Gara, Master Filsafat. Pendeta Gara melayani sebagai gembala jemaat di Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Kawile dan juga Treman. Pendeta Gara sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri yang cantik, Ibu Dr. Anda Loli Tampilan, dan keluarga Gara Tampilan dikaruniai satu orang anak yang juga adalah hamba Tuhan, pendeta muda Larry Gideon Gara, Master Filsafat. Dan saat ini Pendeta Gara Junior melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Sagrat dan Helena Watu Dampo. Dan pembawa tips kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan tips yang
berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tips akan dibawakan oleh Nona Junita Naomi Rumambi SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Advent Kawile dan status masih single, jadi masih available, masih terbuka kesempatan kepada para pemuda. Dan judul dari pembahasan firman Tuhan yang akan kita dengarkan di malam hari ini yang akan dibawakan oleh pendeta Kara adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Dan untuk judul dari tips kita adalah pentingnya sinar matahari. Untuk itu saya mengundang nama Tuhan Pendeta Levi Sudiana Master Filsafat boleh tampil di depan bersama juga dengan pembawa tips Nona Junita Rumambi SPD. Kami mengundang juga Ibu Noni Jarak Tampilan boleh mendampingi dan diundang pada panitia Ibu Eni Olegantung boleh bersama dengan Ketua Oleh boleh menyematkan kembang. Dan saat ini kita akan mendengarkan tips dengan judul pentingnya sinar matahari yang akan dibawakan oleh Mem Junita Rumambi SPD. Jadi apa pentingnya sinar matahari untuk manusia? Ini khususnya untuk manusia. Jadi sudah membahas tentang kopra atau cingke atau orang pemaju yang belum kering. Ini kalau akan bahas tentang sinar matahari bagi manusia. Yang pertama untuk produksi vitamin D. Sinar matahari itu membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini vitamin D hanya didapatkan dari sinar matahari. Makanya orang kalau sudah kena sinar matahari jadi apa? Jadi sakit, jadi warna kuning. Karena sudah ada vitamin D di dalam tubuh, so berkurang. Dan penting juga untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem kekebalan tubuh. Makanya banyak lansia yang disarankan untuk berjemur pagi-pagi, bukan berjemur satu hari, maksudnya berjemur pagi-pagi. Itu untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem kekebalan tubuh supaya ini kuman-kuman mati. Nah, manfaat yang kedua untuk meningkatkan suasana hati. Percaya atau tidak, sinar matahari itu dapat meningkatkan suasana hati. Sinar matahari merangsang produksi serotonin, hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati, membantu mengurangi risiko depresi. Makanya orang kalau super tinggal di dalam gedung memang enak betul. Hari-hari kena AC, pagi, siang, sore dia kalau tinggal di daerah yang cuma di dalam gedung, kadang-kadang orang dia bilang keluar lingana karena lagi so stres. Makanya banyak pekerja kantor yang jadi stres karena kurang mendapat sinar matahari. Sinar matahari ini berperan mempengaruhi suasana hati dan mengurangi resiko stres atau depresi. Makanya ini orang-orang yang jarang keluar, lain kali so malas untuk bersosialisasi, so nyala keluar-keluar, gampang depresi karena so kena sinar matahari. Jadi ini pentingnya sinar matahari untuk manusia. Yang kedua. Yang ketiga, pentingnya sinar matahari bagi manusia untuk kesehatan kulit. Sinar matahari pagi dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti eksim, psoriasis, dan jerawat. Vitamin D juga melindungi kulit dari efek berbahaya sinar UV, ultraviolet, berkepanjangan. Jadi ini sinar matahari ini melindungi orang dari itu sinar
Jadi kalau orang sering terkena sinar UV, sinar matahari sebenarnya melindungi orang ke tubuh. Kesehatan kulit, orang yang sakit-sakit kulit, dekat kulit kadang ada eksim atau jerawat yang berlebihan, disarankan untuk berjemur di sinar matahari itu supaya jadi kering itu luka-luka yang ada pada tubuh. Dan kalau orang suka lama di sinar matahari bukan mendapatkan keuntungan yang ini, tapi nanti semua jadi kanker kulit kalau berlebihan. Pentingnya sinar matahari bagi manusia yang keempat untuk meningkatkan fungsi otak. Mungkin terlalu pikir kan matahari cuma kena di luar, cuma di kulit ya, sampai di fungsi otak. Karena sinar matahari membantu meningkatkan fungsi kognitif dan pertumbuhan sel saraf di otak. Ini supaya sel saraf di otak bertumbuh, makanya ada bayi-bayi atau anak-anak kecil yang sering dijemur supaya dorong otak itu berkembang. Dan pentingnya sinar matahari bagi manusia yang kelima sebagai sterilisasi. Sinar matahari membantu membunuh bakteri dan virus, membantu menjaga kebersihan lingkungan. Masih ingat zaman COVID dulu, orang rajin berjemur. Kayak sekarang so kurang orang berjemur. Apa karena so lewat COVID? Nah, sinar matahari membunuh bakteri dan virus. Makanya baju yang baru dijemur, yang dicuci disarankan untuk dijemur. Dijemur bukan cuma supaya kering dari basah, jadi itu baju cepat kering, bukan cuma itu, tapi juga untuk menjaga kebersihan itu baju itu, membunuh virus dan bakteri. Orang yang kena penyakit yang menular kulitnya, orang kadang boleh sembarang pegang atau sembarang pakai. Jadi ketika dicuci, dijemur, itu baju jadi kembali bersih dan layak digunakan. Berbeda dengan baju yang jarang kena matahari, bisa-bisa berjamur. Ada baju yang sampai berjamur karena tidak kena sinar matahari. Waktu dan durasi, kapan orang berjemur? Sinar matahari pagi sebelum pukul 10, jadi sebelum pukul 10 dan setelah pukul 4. Jadi kalau sore-sore itu di atas jam 4 dianggap baik untuk kesehatan ketika orang berjemur. Makanya kalau orang lewat yang ada di jalan, ada orang-orang yang melakukan olahraga lari di sore-sore, mungkin orang pikir olahraga kok sore-sore, harusnya kan pagi. Nah, kenapa? Karena sinar matahari sore itu manfaatnya sama dengan sinar matahari pagi. Hindari sinar matahari yang berlebihan, terutama pada siang hari, karena dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit. Kulit jadi rusak, angus kalau terlalu lama terkena sinar matahari. Ini semua mendekati waktu-waktu jalan sehat baru lewat. Ada lagi waktu parade yang akan dilaksanakan tanggal 14. Setiap tahun orang kalau dari sekolah pasti disarankan untuk ikut. Dan pernah satu kali ketika saya ikut parade 17 itu baris berbaris, dan kebetulan tak pakai topi, jadi itu di pantai leher ini berdiri semua. Karena apa? Sinar matahari sebakar itu pantai leher. Jadi suka lebih, terutama pada siang hari yang pakai topi. Jadi mau ada parade nanti jangan lupa pakai topi atau payung untuk melindungi orang ke tubuh. Memang bagus dorang ini sinar matahari pada pagi hari, tapi kalau sudah atas jam 10 sudah dapat menimbulkan kerusakan pada kulit. Dan bukan cuma pedis, kadang ada yang sampai luka, bahkan kalau yang sensitif bisa terkupas-kupas di kulit. Dan itu sakit sekali kalau berkenaan dengan kulit. Jadi waktu dan durasi orang harus pertimbangkan. Jangan cuma karena bilang bagus berjemur, kurang
Saya lihat banyak yang lupa bawa payung, lupa pakai topi, atau pikir kalau dia pakai payung cuma untuk hujan. Nah, waktu panas juga orang perlu pakai payung untuk melindungi diri dari sinar matahari, melindungi kulit. Sedangkan kulit tangan dan kaki yang istilahnya keras boleh kenakan sinar matahari kadang pedis, apalagi kulit wajah yang sensitif, lebih sensitif, bisa luka atau jadi iritasi. Dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, Tuhan akan menganugerahkan kasih karunia dan kemuliaan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan ini adalah ayat yang saya bawa untuk malam hari ini. Bagaimana pentingnya sinar matahari, begitu juga katanya Tuhan adalah sinar matahari dan perisai yang melindungi kita dari kuman dan bakteri. Tuhan akan menganugerahkan kasih karunia dan kemuliaan. Ia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan demikian tips untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Memberikan hati
Kita ikuti bacaan persembahan pada malam hari ini. Terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita segera dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allahku yang sudah baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan di malam hari ini, oleh karena berkat penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh hadir lagi dalam acara KKR Harapan yang Hidup. Pada malam hari ini merupakan malam yang pertama. Biarlah Tuhan Engkau akan menyertai peribadatan kami agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan agar boleh membantu akan pekerjaan Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah berkat sama dari Tuhan boleh kami rasakan selalu. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami semua dalam segala usaha mata pencarian kehidupan kami. Tuhan berikan berkat limpah agar kami boleh dapat memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Engkau memberikan kami roh yang suka memberi agar kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau akan menyertai sepanjang KKR pada malam hari ini. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Ampuni kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah. Darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tema yang akan dibawakan oleh Presti. Dunia ini nampaknya kegelapan pemerintah, kabar selamat berharap untuk hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa, doyan banyak tapi pekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup, kita
Malam ini kami datang lagi untuk mempelajari firman Tuhan di Gereja Masih Ada ke-7 kali ini. Kiranya Tuhan berkati kami dan berkati hamba-Mu ini yang lemah, berikan kuasa dan surga sehingga hamba dapat membawakan firman untuk menjadi berkat bagi kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ini kita perlu pengharapan. Pengharapan itu ada di dalam siapa? Ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu. Banyak orang kasih harapan palsu. Dia bilang, oh nanti Juni, nanti pokoknya kita mau kasih Tuhan yang penting kalau udah suka sama kita kita mau kasih ini dan kasih itu. Tetapi saudara-saudara si jadi ke sana dan apa yang terjadi, semua harapan itu nyata ada sebenarnya. Saudara-saudara kekasih, tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan firman ini, maka itu adalah harapan yang pasti. Harapan yang pasti sementara kita menunggu Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi di dunia ini bukan berarti kita tidak ada masalah-masalah. Sementara kita menunggu Tuhan Yesus, kita ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus selalu berpesan kepada kita bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dan itu pasti. Kalau kita mati, kita akan tidak mati selamanya, tetapi kita akan hidup karena Yesus adalah sumber kebangkitan. Amin. Jadi kita percaya dan kita mendapatkan ketenangan hidup. Pada saat ini saya membahas tentang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia ini bukan lagi menjadi satu tempat yang aman, di mana-mana kejahatan merajalela. Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi hanya satu yang pasti, yaitu melalui Tuhan Yesus. Manusia hidup di tengah-tengah kekhawatiran, dan kekhawatiran akan perang, kekhawatiran akan wabah penyakit, kekhawatiran akan ekonomi, saya mendapat uang atau tidak, dan kekhawatiran yang lain. Saudara-saudara, itu sebabnya pada malam hari ini judul kita adalah, kalau kita memiliki kekhawatiran, maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Judul malam ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mantan Sekretaris Jenderal PBB namanya Dag Hammarskjöld di malam ini, saya melihat bahwa kita tidak memiliki harapan untuk masa depan. Ia mengatakan kita tidak memiliki harapan di masa depan. Dan benar, memang tidak lama kemudian dia tewas dalam kecelakaan pesawat. Dalam majalah Today's mengatakan, our generation is under the gun. Artinya, generasi kita berada di bawah senjata. Malam hari ini ada satu jawaban terhadap permasalahan dunia ini. Apa kata Yesus dalam Matius 28? Marilah kepada Matius 11 ayat 28 kan? Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, Yesus sanggup melepaskan saya dan saudara dari kekhawatiran, dari kekecewaan, dari penderitaan saudara-saudara. Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus peduli kepada kita. Saudara, bagaimana caranya kita mencari kerajaan Allah? Di sini dikatakan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fakta menyatakan kerajaan Allah itu harus dicari. Banyak orang mencari tetapi tidak menjadikan hal itu sebagai prioritas. Banyak orang mencari kerajaan Allah tetapi tidak mencari kebenaran Allah. Itu sebabnya malam hari ini saya dan saudara tidak salah datang di sini untuk mencari kerajaan Allah. Dan pada saat ini kita akan menjadikan sebagai prioritas dan mencari kerajaan dan kebenaran Allah di dalam firman Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cara kita mencari kerajaan Allah? Ya? Bagaimana kita mau cari kebenarannya? Firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita. Pertanyaan, apakah kebenaran Allah itu? Sebelum kita lanjut kepada kebenaran Allah, maka kita mau jelaskan sedikit tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukankah kita berpikir seperti ini? Kalau kerajaan Allah itu adalah seperti raja-raja yang ada di dunia, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, di situ ada seorang raja yang pakai mahkota, kemudian ada dia punya masyarakat, dan kita mencari kerajaan itu. Orang Israel sementara mencari kerajaan itu, yang sementara mereka tunggu sampai sekarang itu adalah Mesias yang akan datang. Dan Mesias yang akan datang bukan seperti yang sudah ada yang kita yakini, yaitu Yesus Kristus, tetapi Mesias yang mereka cari itu adalah Mesias yang mau jadi raja. Dia kalau lahir bukan di kandang, tetapi lahir di keturunan raja, dan itu paling tidak lahir di tempat yang mewah, saudara-saudara. Dan Yesus sebenarnya sudah datang, yang Yesus menyatakan sendiri bahwa dia adalah seorang raja, tetapi mereka tidak percaya karena lahir di kandang yang hina. Tapi saudara-saudara dikasih, Yesus sebenarnya sudah datang. Yang pertama, dia datang membawa kerajaan anugerah, yaitu Yesus datang pada kali yang pertama. Waktu itu dia lahir, datang, dan dia melayani mereka mencari kerajaan. Orang Israel mencari kerajaan yang mereka layani, tetapi sebaliknya Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah kerajaan anugerah. Dan yang berikut adalah Yesus akan datang pada kali yang kedua bukan lagi dengan kerajaan anugerah, bukan lagi datang untuk mengampuni dosa, bukan datang lagi untuk mengangkat orang-orang yang susah memelihara atau peduli kepada orang-orang yang lemah. Tetapi Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dia akan datang dengan kerajaan kemuliaan, yaitu dia akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepada Tuhan. Itulah Yesus. Nah, sekarang kita belajar apakah kebenaran itu, saudara-saudara. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas, ya, Alkitab yang ada pada kita di rumah, Alkitab yang kita bawa mungkin melalui smartphone, saudara-saudara, itu adalah kebenaran. Kalau begitu, apakah peraturan dasar untuk mengetahui kebenaran itu? Seperti yang kita telah katakan tadi, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya, apakah ajaranku berasal dari Allah, atau apakah itu berasal dari diriku sendiri?
Tapi di sini menyatakan bahwa kerajaan Allah atau kebenaran Allah itu adalah firman Allah adalah kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih, kita lihat peraturan satu di dalam mencari kebenaran adalah pelajari firman Allah itu atau pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekkan kebenaran itu. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Allah sanggup untuk mengubah kehidupan saudara. Firman Allah sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Alkitab sanggup mengubah Paulus dari seorang penjahat menjadi seorang rasul. Kristus yang gagah berani, Maria Magdalena dari seorang pelacur menjadi anak Allah yang penurut. Petrus dari seorang yang pemarah menjadi seorang penyebar Injil. Dan malam ini saya percaya Alkitab yang sama sanggup mengubah kehidupan saya, sanggup mengubah kehidupan saudara, bila saudara dan saya benar-benar memiliki kerinduan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Peraturan kedua, terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda. Ya. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ada satu ilustrasi. Ada seorang buta, dia selalu menyanyikan lagu ini, burung nuri, ya. Lalu ditambah dengan katanya di belakang, burung nuri katanya, tertinggi katanya, dan seterusnya. Pokoknya setiap lagu itu dia tambah dengan katanya. Lalu temannya mendengar lagu yang dinyanyikan itu dan dia bilang, apa yang dinyanyikan lagu itu dengan sangat aneh, tambah-tambah di belakang. Kenapa tambah-tambah kata di belakang? Tambah kata di belakang ya? Lalu dia menjawab begini, karena saya belum pernah melihat burung nuri itu. Jadi saya cuma mendengar orang lain bilang burung nuri dan nyanyikan burung nuri itu. Dan saya cuma mendengar. Jadi saya kalau menyanyi burung nuri, saya selalu tambah katanya di belakang kalimat. Saat ini ada banyak orang seperti orang buta ini, hanya mendengar kata orang. Saat ini manusia begitu percaya kata orang, atau saya katakan ini, saat ini banyak orang begitu percaya kepada ketepatan waktu, jam, kepada teknologi komputer, berbagai penemuan ilmiah manusia lainnya dalam memecahkan persoalan yang ada, membantu pekerjaan sehari-hari. Tetapi sayangnya mereka hanya meraba-raba untuk kehidupan di kali. Mereka puas hanya dengan meraba-raba saja. Cuma mendengarkan apa kata orang tua, cuma mendengarkan apa kata guru, cuma mendengarkan apa kata pendeta, ataupun cuma mendengarkan apa kata gereja, dan bukan apa kata firman Tuhan. Banyak orang cuma seperti itu, saudara, tidak mempelajari dengan benar firman Tuhan, tapi firman itu hanya cuma dengar apa siapa, apa kata guru, apa kata pendeta, atau apa kata gereja. Kalau kita menerima Alkitab sebagai suara Allah, itu saudara-saudara berarti kita ingin untuk mempelajari firman Tuhan, dan kita menerima Alkitab itu, mau menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya penuntun yang aman untuk kehidupan saya sampai pada kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih,
kita peduli berapa besar bangunan gerejanya, tidak peduli berapa besar bangunan gereja, atau kadang-kadang kita peduli dengan bangunan gereja, berapa banyak orang yang menjadi memberikan kursinya, ataupun golongan mana dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi, bila mana Alkitab atau firman Allah tidak menjadi suatu pedoman kebenaran, maka sia-sialah saya, sia-sialah kita berbakti. Itu sebabnya dalam Markus 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kita abaikan, tetapi kita cuma berpegang kepada adat istiadat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi, saat ini manusia begitu percaya pada hal-hal yang fakta di dunia ini, tetapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan yang lebih jelas dan akurat. Saudara, bila mana kita mau menerima Alkitab sebagai suara Allah, maka Alkitab itu sendiri akan sanggup menjawab semua problema kehidupan kita. Alkitab sanggup menjawab kebutuhan dari para ilmuwan dalam penelitian mereka, para pelajar dari tingkat dasar sampai universitas, para bisnismen dan usahawan, dan bahkan para ibu rumah tangga yang ada di rumah. Mereka akan setia untuk mempelajari firman Tuhan. Apa peraturan ketiga di dalam mencari kebenaran Allah? Alkitab sendiri adalah komentarnya yang terbaik. Artinya begini, waktu kita mau pelajari Alkitab, kita selalu membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Lukas 24 ayat 27, 45, 44 dan 45 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah peraturan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kita mempelajari firman Tuhan setiap hari, setiap malam, dan setiap jam-jam yang kita sudah atur di rumah, mempelajari firman Tuhan dari ayat yang satu dan ayat-ayat yang ada, supaya kita melihat apa yang digenapi di dalam firman Tuhan. Tertulis tentang siapa? Tertulis tentang Yesus. Peraturan 4, untuk menyelidiki harus memiliki ketekunan. Saya mengulangi saudara peraturan-peraturan ini. Mulai dari peraturan 1, ya. Peraturan 1. Peraturan 1 adalah pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekkan kebenarannya. Jadi ada satu inti di sini. Pelajari Alkitab dengan rasa hormat. Itu jo, ketua ingat ya. Saya ulangi, pelajari Alkitab dengan rasa hormat. Yang kedua, terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda, pada kita. Saya ulangi, terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda, pada kita. Jangan sama seperti apa kata tadi ilustrasi. Orang buta menyanyi tentang burung murid. Burung murid katanya terbang tinggi, katanya. Jangan seperti itu. Tetapi terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada kita, kepada Anda. Peraturan ketiga, Alkitab sendiri adalah komentarnya yang terbaik. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, Alkitab sendiri adalah komentarnya yang terbaik. Berikut peraturan keempat, untuk menyelidiki harus memiliki ketekunan. Contoh,
Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi menyelidiki harus dengan tekun, bukan kadang-kadang orang baca firman Tuhan kok begini, serta baca sana, suka tidur, nyanda apa-apa tidur. Karena itu memang orang punya alami secara manusia. Karena suka tidur jadi sudah baca. Tetapi kalau dengan tekun artinya begini. Kalau suka tidur, besok lagi saya bangun, saya baca, saya pelajari yang sendiri. Itu sebabnya Paulus memuji orang-orang Yahudi di kota Tesalonika karena mereka belajar Alkitab dengan tekun, setiap hari konsisten mempelajari firman Tuhan, baca, berdoa, cari mengerti. Peraturan yang kelima, tidak ada yang akan ditambahkan atau dihilangkan dari apa yang dikatakan Alkitab. Seperti dalam Amsal 30 ayat 5 dan 6, kemudian Ulangan 4 ayat 2. Intinya adalah ini. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allah yang disampaikan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada peraturan yang kelima ini. Tidak ada yang akan ditambahkan atau dihilangkan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya ulang lagi, ya. 5 hal dalam mempelajari peraturan. 5 peraturan. 1. Pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci. Begini, lebih pendek adalah pelajari Alkitab dengan rasa hormat. Kalau itu sudah sepuluh. Yang kedua, terimalah Alkitab sebagai suara Allah. Yang ketiga, Alkitab sendiri adalah komentar yang terbaik. Ya. Baru yang keempat, untuk menyelidiki Alkitab ini harus memiliki ketekunan. Dan yang kelima terakhir adalah tidak ada yang akan ditambahkan atau dihilangkan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau 5 peraturan ini Tuhan ikuti, berarti kita sudah mempelajari Alkitab dengan baik dan Tuhan akan memberkati kita. Siapa dalam nama Yesus? Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Karena itu menjadikan kami lebih setia kepada Tuhan, dan kami boleh menyelidiki firman Tuhan ini dengan begitu teliti sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, apabila kami akan pulang ke rumah, tolong kami agar kami tetap merindukan untuk mempelajari firman Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.